Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Apa kabar sahabat semuanya? Podcast on air SD Tunas Gemilang. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat sore menjelang berbuka puasa kepada seluruh teman-teman SD Tunas Gemilang. Selamat sore juga kepada ayah bunda siswa-siswi SD Tunas Gemilang. Selamat sore juga kepada seluruh pendengar setia podcast on air dari kita untuk kita. Alhamdulillah di sore hari yang spesial ini. Ya spesial ya teman-teman, karena sore hari ini adalah salah satu sore yang ada di bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya terdapat banyak sekali bonus-bonus pahala yang Allah sediakan. Tinggal bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Baik teman-teman, mari kita buka terlebih dahulu podcast sore hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. With hope in our eyes, we search through the skies, waiting for our old friend. Selanjutnya kita berdoa semoga dengan mendengar podcast sore hari ini bertambahlah iman dan ilmu kita sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman soleh-solehah semuanya, di kesempatan baik kali ini Ibu akan ditemani oleh Bu Widya Sari. Bu Widya itu sendiri adalah guru di SDT Tunas Gemilang, spesialis wali kelas di kelas 1. Nah kelas 1 mana suaranya? Masya Allah banyak sekali ya, ada 13.000 orang. Tapi ada suara yang lemes nih. Kenapa? Oh iya sedang puasa Bu. Wah hebat kalian. Sabar ya, buka puasanya bentar lagi kok. Oke, sebelumnya Ibu mau mengucapkan selamat dan barakallah untuk teman-teman yang hari ini adalah hari keempat teman-teman berniat puasa. Mungkin ada yang teman-teman puasanya full sampai maghrib, bagus. Ada juga yang full sampai asar, bagus juga. Ada juga yang full sampai zuhur, bagus juga. Ya, itu namanya puasa beduk. Jadi kalau dengar suara azan, padahal bukan azan maghrib, tapi udah buka puasa duluan. Ya, nggak apa-apa sih, karena sedang belajar. Yang penting sudah mau belajar dan sudah berniat untuk puasa. And guide us to paradise. Ramadan is here. Allah's mercy is near. Time to give, time to share, time to show we care. 'Cause Ramadan is here. Tapi ditingkatkan level azannya. Mungkin hari ini sampai azan zuhur, berarti besok atau lusa azan asar, lanjut lagi naik level sampai azan maghrib. Insya Allah dengan bersungguh-sungguh belajar kita akan bisa. Oke, di sore hari ini kita bersama Bu Widya akan berbincang-bincang tentang fikih puasa. Fikih artinya hukum syariat Islam. Jadi kita akan bahas tentang hukum-hukum yang berlaku dalam puasa itu sendiri. Sebaiknya pertama-tama kita sapa dulu nih Bu Widyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kurnia. Ya, waalaikumsalam. Sehat Bu Wid? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Bu Wid, silahkan untuk menyapa teman-teman pendengar podcast di rumah sekaligus menjelaskan tentang fikih puasa. Silahkan Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair buat Bu Kurnia yang sudah memberikan kesempatan kepada Bu Widya hari ini. Apa kabarnya soleh-soleha SDIT Tunas Gemilang dan para orang tua di rumah? Alhamdulillah, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat menjalankan saum Ramadan di hari keempat. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bu Kurnia mengenai fikih
puasa ya. Apa sih sebetulnya puasa itu? Baiklah, akan Bu Widya jelaskan. Secara bahasa, puasa itu berarti al-imsak, yaitu menahan diri. Dan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari hal tertentu dilakukan oleh orang tertentu dan pada waktu tertentu, serta dijalankan dengan berbagai syarat. Nah, syaratnya apa aja sih? Yang pertama, syarat wajib puasa yaitu Islam, balik, berakal, dan mampu menjalankan puasa. Anak yang belum balik tidak wajib puasa, tetapi diajak untuk belajar berpuasa. Seperti itu. Kemudian ada juga rukun puasa, yaitu yang pertama berniat, yang kedua menahan diri dari berbagai pembatal puasa. Rukun puasa ini dilakukan dari terbit fajar subuh hingga terbenam matahari sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajar tsumma atimmus siyama ilal lail, yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Kemudian bagaimana nih cara berniat puasa? Niat itu artinya keinginan. Nah, para ulama bersepakat bahwa niat yang teranggap adalah niat dalam hati walaupun tidak dilafazkan. Syarat berniat ada 3. Yang pertama, berniat tiap malam sebelum subuh, disebut at-tabiyyid. Kemudian yang kedua, berniat puasa wajib atau sunnah, disebut at-tayyin. Dan yang ketiga, berniat puasa harus diulang setiap malam, disebut at-tikror. Biasanya kalau kita bertarawih ya, selesai sholat tarawih itu suka dibacakan bersama-sama. Nah, kemudian ada juga nih teman-teman pembatal puasa. Apa saja? Pasti teman-teman sudah tahu kan? Ya, benar. Di antaranya yaitu makan dan minum, muntah dengan sengaja. Nah, itu beberapa di antara yang sudah Bu Widya jelaskan ya. Dan saat ini kita puasa Ramadan. Di Ramadan nih ada apa saja sih teman-teman keutamaannya? Akan Bu Widya sebutkan nih keutamaan bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran dan kitab suci lainnya yang Allah turunkan. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Karena kita semangat melakukan kebaikan di bulan Ramadan, sedangkan maksiat berkurang. Ada juga malam yang penuh mulia di malam Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ibadah di dalamnya lebih baik daripada ibadah pada 1000 bulan lainnya. Bulan Ramadan itu bulan penuh rahmat, ampunan, dan banyak yang dibebaskan dari neraka. Doa di bulan Ramadan mudah dikabulkan. Subhanallah ya, seperti itu. Gitu ya teman-teman, tentang penjelasan fikih puasa dari Bu Wid. Jadi, puasa itu apa? Ya, benar. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa puasa itu artinya menahan. Menahan apa? Menahan diri dari lapar, haus, terus menahan diri juga dari berkata kasar. Berarti kita harus menjaga lisan, kemudian menjaga hati dan perbuatan dari perbuatan yang buruk. Nah, puasa itu kita lakukan dari subuh sampai terbenam matahari. Kemudian tadi dijelaskan juga bahwa syarat puasa salah satunya adalah baligh. Nah, teman-teman mungkin belum baligh dan belum diwajibkan untuk berpuasa, tapi dianjurkan berpuasa dalam rangka berlatih atau
belajar berpuasa agar nanti terbiasa. Sedangkan untuk orang Islam kemudian tidak gila dan sudah balik berarti wajib berpuasa Ramadan ya. Kemudian tadi Bu Widya juga menjelaskan banyak sekali tentang keutamaan Ramadan. Nah, bagaimana Bu cara kita memaksimalkan kesempatan yang Allah sudah berikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan? Jadi amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan dan teman-teman di rumah lakukan untuk mengisi bulan Ramadan ini, Bu? Baik, di bulan Ramadan ini kan kita biasa melakukan sholat taraweh, kemudian hataman Al-Quran, dan juga ada itikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Nah, sholat taraweh itu termasuk qiyamul lail atau sholat malam yang spesial dilakukan di bulan Ramadan. Hukum sholat taraweh adalah sunnah. Sholat tarawih dilakukan secara berjamaah dan dianjurkan rutin dijaga tiap malam. Keutamaan sholat tarawih adalah akan mendapatkan pengampunan dosa. Jika dilakukan bersama imam hingga berjamaah selesai, dicatat mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Seutama-utamanya sholat. Sholat tarawih bisa dilakukan 11 atau 23 rakaat, bisa pula lebih dari itu karena Nabi SAW tidak membatasi jumlah rakaat salat malam. Kemudian membaca Al-Quran membaca hatam Al-Quran. Bagi yang belum Al-Quran, membaca Iqra seperti itu ya. Nah, di sini membaca hatam Al-Quran, waktu-waktu yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran pada bulan Ramadan itu berbeda-beda untuk setiap orang. Namun, secara umum dianjurkan pada waktu-waktu berikut. Yang pertama, antara azan dan iqomah untuk sholat fardu. Yang kedua, setelah selesai sholat fardu. Yang ketiga, menjelang berbuka puasa. Yang keempat, waktu sahur. Yang kelima, waktu-waktu senggang di sela-sela pekerjaan atau belajar mengajar. Atau ketika menunggu sesuatu, ketika menyetir misalkan. Bagi yang hafal ya, jadi di murojaah. Bahkan ketika kita berhenti menunggu lampu hijau jika sedang dalam perjalanan. Nah, yang kedua, kemampuan dan kekuatan setiap orang itu kan berbeda-beda. Ada yang mampu tamat sekali dan sebulan. Dalam sebulan ya tamat sekali. Ada yang 2 kali, 3 kali atau lebih dari itu. Jadi kita targetkan nih bulan Ramadan tahun ini mau berapa nih minimal, misalkan 1 kali hatam, kalaupun lebih alhamdulillah. Nah, selanjutnya itu ada itikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Itikaf itu sunnah yang dianjurkan. Syaratnya berniat itikaf, berdiam di masjid. Orang yang melakukannya itu yaitu muslim berakal suci dari hadas besar. Nah, di sini juga ada tentang doa dan zikir pada bulan Ramadan. Di sini disebutkan bahwa salah satunya yaitu doa ketika berbuka puasa. Insya Allah ya sudah pada hafal teman-teman semua karena ini hari keempat. Tetap diawali dengan membaca basmalah. Jangan lupa selalu membaca basmalah. Lalu menyantap kurma atau makanan ringan dan diikuti dengan dahabat doma'a wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah, yang artinya rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Kemudian doa kepada orang yang memberi makan dan minum. Nah, kita ucapkan Allahumma at'im man atama atau amani, seperti itu. Malaikat pun mendoakan agar kalian mendapat rahmat. Dan yang paling ditunggu-tunggu nih tentang malam Lailatul Qadar, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya ya. Dan doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia, yang menyukai permintaan maaf. Maafkanlah aku. Seperti itu doanya. Nah, di sini nanti bisa di-share Bunia bukunya tentang apa yang tadi sudah Bu Widya sampaikan. Karena di terakhir ada tentang materi ke-19, yaitu jadwal amalan soleh untuk anak-anak di bulan Ramadan, mulai dari bangun tidur hingga mau tidur kembali. Ada jam-jamnya, itu bisa sebagai referensi, bisa kita share ya Bunia setelah siarannya selesai. Nah, dan yang terakhir, sholat di rumah saat wabah corona melanda. Nah, yang pertama, hukum sholat berjamaah itu wajib menurut pendapat terkuat dari para ulama. Yang kedua, jika mendapati uzur, sholat berjamaah bisa gugur termasuk saat wabah corona melanda. Ketika Nabi SAW sakit, beliau tidak melakukan sholat berjamaah. Lantas Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Ada kaidah fikih dari Imam Syafi'i dan dalam Al-Um, idza doqol amru ittasa. Jika perkara itu sempit, datanglah ke lapangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu yang bisa Bu Widya sampaikan. Karena kekurangan dan kesalahan datangnya dari Bu Widya pribadi, dan kebenaran datangnya selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman, amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Juga yang setelah dijelaskan oleh Bu Wi tadi, banyak sekali pahala-pahala yang sudah Allah sediakan untuk itu. Ada sholat tarawih, tilawah Al-Quran, atau yang belum Al-Quran boleh membaca Iqra, kemudian murojaah hafalan, tentu juga menambah hafalan Al-Quran. Nah, teman-teman, target tilawah Al-Qurannya berapa juz bulan ini? Wah, banyak, amin. Semoga target khatamnya tercapai. Kemudian tadi dijelaskan juga ada amalan iktikaf, memperbanyak zikir, dan lain-lain. Dan di bulan Ramadan juga ada yang paling kita tunggu-tunggu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, baik Bu, nanti di-share juga di grup ini untuk panduan amal teman-teman selama bulan Ramadan, biar nanti lebih terarah ya. Nanti ada itu dari bangun tidur sampai tidur kembali, ada amalan-amalannya. Nah, kemudian teman-teman, seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Wid, bahwa kondisi saat ini qadarullah, di tengah pandemi COVID-19 kita mesti memperbanyak berada di rumah, termasuk juga sholat tarawih di rumah. Kalau bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, maksud Ibu, Ramadan kita itu sholat tarawihnya di masjid, berjamaah di masjid, tapi qadarullah sekarang harus sholat tarawihnya di rumah. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, sholatnya di rumah saja bersama keluarganya masing-masing, gitu ya. Oke, terakhir dari Bu Wid, silahkan untuk closing statementnya Bu, untuk memberikan semangat kepada teman-teman di rumah yang sedang bersemangat belajar berpuasa. Mudah-mudahan mereka tambah semangat lagi berpuasanya. Ya, silahkan Bu. Baik, teman-teman soleh-soleh HSDIT Tunas Gemilang, tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Stay at home, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berbaik sangka, berhusnudon, berbahagia. Jangan bosan-bosan di rumah ya. Insya Allah semua ada hikmahnya, ada ibrohnya. Bisa lebih dekat dengan ayah bunda, adik kakak, saudara, atau nenek kakek yang ada di rumah. Dan hati-hati ketika berbuka puasa, tidak makan sembarangan. Apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah, mari kita jalankan. Insya Allah setiap rumah sudah ada kurmanya kan, ya Bu Kurnia juga. Insya Allah tetap semangat ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siap ya teman-teman? Nah, begitulah ya. Mari kita bersemangat berpuasa, jaga kesehatan, dan lakukan amalan-amalan sunnah termasuk berbuka puasa dengan kurma. Begitu ya, Bu? Oke, baiklah, cukup sekian dulu untuk podcast hari ini. Kita tadi sudah sedikit berbincang-bincang tentang fikih puasa. Ya, begitulah gambaran umumnya ya. Sebenarnya kalau dibahas lebih rinci lagi akan panjang. Nanti mudah-mudahan teman-teman suatu saat nanti bisa memperdalam fikih puasa agar supaya bisa beribadah puasa dengan tenang karena meyakini betul ilmu tentang fikih puasa itu. Oke, selanjutnya teman-teman, nanti ada adik atau teman kalian yang akan melantunkan hafalan Qur'annya. Ada sahabat Karima yang akan membawakan Quran surat Anas dan Hazim yang akan membawakan Quran surat Al-Falaq. Silahkan disimak ya, siapa tahu kangen suaranya. Kita tutup podcast kali ini dengan melapaskan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, Ibu Kurnia dan Bu Widya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menyelami indahnya kalam dalam Murotal Surat An-Nas, surat ke-114, 6 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah, hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan pemeliharaan manusia, Raja manusia, Tuhan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang selalu mengintai merayu, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, yaitu bangsa jin dan manusia. Surat Al-Falaq, surat ke-113, 5 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul telinga, dan dari kejahatan orang dengki apabila dia dengki.